Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Putri Angelina dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Unit 1 Semester 3. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada ibu dosen saya, yaitu Ibu Suhelayanti, yang telah memberikan tugas kepada saya untuk mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang bentuk-bentuk layanan bimbingan konseling di madrasah ibtidaiyah ataupun di sekolah dasar. Sebelumnya, kita akan mempelajari tentang apa sih itu layanan. Nah, jadi bentuk-bentuk layanan dalam bimbingan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh seorang konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseling yang bertujuan untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, bahkan sampai terpecahkanlah sebuah masalah yang sedang dialami oleh si klien tersebut. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan bentuk-bentuk layanan dalam bimbingan konseling. Selanjutnya, kita akan membahas tentang problematika belajar siswa di sekolah dasar maupun di madrasah ibtidaiyah. Nah, jadi belajar merupakan usaha untuk mencapai sebuah tingkah laku yang diharapkan, baik dalam bentuk kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Hasil dari belajar dapat dilihat secara nyata dalam bentuk penguasaan materi pembelajaran, penggunaan pengetahuan dan keterampilan, dan serta kemampuan menilai terhadap sikap dan perilaku dalam berbagai aspek di kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, belajar adalah proses psikofisik untuk menuju perkembangan pribadi yang seutuhnya. Pada prakteknya, proses pendidikan dan belajar siswa itu tidak pernah berjalan lancar. Selalu ada aja permasalahannya. Namun, permasalahannya di belajar siswa ialah sangatlah kompleks dan bervariasi, mulai dari berbohong, pergi tanpa izin, mencuri, menyontek, kedisiplinan belajar rendah, motivasi belajar rendah, dan masalah penyesuaian diri, kesulitan mengikuti pelajaran, prestasi belajar rendah, tidak ikut serta diakibatkan oleh siswa yang bodoh, melainkan disebabkan oleh sikap dan cara belajarnya lah yang salah. Jadi dalam cara belajar yang salah, hal ini tidak terlepas dari dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang berdampak pada perubahan gaya hidup di masyarakat dan di era modern yang sekarang ini. Sebab itu, peran bimbingan dan konseling belajar mengajar dewasa ini sangat dibutuhkan bagi siswa di sekolah dasar maupun di madrasah ibtidaiyah. Setelah kita membahas tentang bentuk-bentuk layanan, problematika belajar siswa, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa di madrasah maupun di sekolah dasar. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi gaya belajar? Nah, faktornya ada dua. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor itu meliputi sakit, kurang sehat, cacat, inteligensi, bakat minat, motivasi, kesehatan mental, tipe belajar seorang anak. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah di dalam keluarga. Contohnya bagaimana cara seorang orang tua itu menjaga hubungan antara anak. Contohnya dari orang tua, yaitu suasana rumah, keadaan rumah, dari ekonominya, miskin atau kaya. Dan yang ketiga adalah dari seorang guru ataupun dari sekolah. Contohnya adalah guru dan temannya. Yang ketiga, adapun faktor eksternal dari lingkungan. Yang contohnya adalah teman bergaulnya, tetangga.
Nah, jadi bagaimana peran dan layanan bimbingan konseling di sekolah dasar maupun di madrasah ibtidaiyah? Seperti yang kita ketahui ini bahwa bimbingan konseling di sekolah itu belum berjalan secara optimal. Karena tugas bimbingan dan konseling dalam sekolah itu belum berjalan optimal, jadi tugas memberikan layanan bimbingan konseling di sekolah ini kurang membawa dampak yang positif bagi peningkatan prestasi belajar siswa. Oleh sebab itu, kegiatan belajar mengajar di sekolah madrasah harus diintegrasikan dalam bimbingan dan konseling. Jadi salah satu teknik serta pelayanannya ialah pelaksanaan bimbingan belajar di sekolah dasar melalui kegiatan belajar mengajar yang bernuansa bimbingan, seperti prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar bernuansa bimbingan. Contoh yang harus diperhatikan ialah yang pertama, menciptakan iklim kelas yang bebas dari ketegangan. Misalnya kalau belajar tuh ya udah relax aja gitu sih. Terus menempatkan siswa sebagai subjek pengajaran. Yang kedua, menerima dan memperlakukan siswa sebagai individu yang memiliki harga diri dan memahami kekurangan, kelebihan, serta permasalahan yang ada di dalam lingkungan, dan mempersiapkan untuk menyelenggarakan akan kegiatan belajar mengajar. Untuk belajar mengajar sesuai kebutuhan dan kemampuan siswa di sekolah maupun di madrasah. Yang ketiga, membina hubungan yang dekat dengan semua siswa. Yang keempat, memahami setiap permasalahan yang terjadi kepada siswa. Contohnya seperti hambatan siswa dalam mempelajari materi pada tiap-tiap bidang studi. Misalnya kayak matematika itu kan susah, pasti siswa itu kurang memahami. Terus selanjutnya memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami hambatan tersebut. Contohnya kita memberi contoh ulang sampai ia mengerti. Selanjutnya membimbing siswa agar mengembangkan kebiasaan belajar yang baik, memberikan umpan balik terhadap teman-temannya. Jadi dia tuh juga harus aktif, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk teman-temannya, menggunakan pendekatan pembelajaran PALCAM. Jadi seorang siswa itu juga harus bisa untuk diri sendiri dan bisa untuk mengajari temannya. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi karena saya masih proses belajar. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.